Monggo Pak, sedikit. Jadi, suara saya jelas ya, tapi ya. Cek, suara saya jelas, Tat? Jelas. Jadi, suara saya juga jelas untuk Bapak Ibu peserta. Oke, terima kasih karena semua sudah siap untuk kegiatan acara webinar kajian Islam pada pagi hari ini akan kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat muslim semuanya, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Ta'ala karena hari ini hari yang sangat mulia bagi kita semuanya, karena kita bisa berkumpul dalam sebuah acara sebagai sebuah amalan yang luar biasa dalam rangka menambah khasanah keilmuan keislaman kita dalam keadaan sehat, sentosa tanpa kurang suatu apa. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan seluruh umat Islam. Dan semoga Allah SWT merahmati kita semua. Amin. Alhamdulillah juga kita ucapkan acara kita selenggarakan dalam rangka menyongsong detik-detik datangnya tahun baru Hijriah 1448 Hijriah. Acara ini diselenggarakan oleh Forum Komunikasi Dakwah Majelis, nanti dengan narasumber oleh Ustadz Muhammad Saifuddin Al-Jabim Mu'ali sesuai dengan tema yang sudah diedarkan, yaitu Arizku Biyadillah, rezeki ada di tangan Allah. Tema ini tentu sangat menarik sekali bagi kita semuanya, karena tentu pemahaman yang masih rancu terkait dengan rezeki yang kemudian menimbulkan pertanyaan,
Apakah rezeki itu sudah ditentukan dan bersifat mutlak dari Allah? Apakah juga rezeki itu merupakan hasil kerja atau usaha? Padahal ada faktanya juga, tanpa kerja pun ada yang memperoleh rezeki. Kemudian ketika rezeki yang kita terima ini sebagian atau sekian persennya adalah merupakan hak orang lain yang harus kita tunaikan. Maka dengan konsep ini harus kita pahami bersama bahwa ada kesadaran kita untuk mengeluarkan zakat, infak, sedekah, bukan sekedar kita itu supaya terlihat soleh atau bagaimana. Namun ini adalah benar-benar perintah dari Allah SWT. Jadi dengan mengeluarkan zakat, infak, sedekah, tujuannya benar atas perintah Allah, bukan sekedar kepentingan yang lain tentunya. Maka mari kita ikuti bersama webinar kajian Islam dalam rangka menyongsong datangnya tahun baru 1448 Hijriah bagi narasumber Ustaz Muhammad Saifuddin Al-Jati Muali dengan tema Arizku Biadillah yang diselenggarakan oleh Forum Komunikasi Dakwah Majlis dan didukung oleh Wasis Karite. Bagi Anda, sahabat muslim semua, yang menyalurkan wakaf, zakat, infak, dan sedekah bisa melalui Wasis Karite yang sudah tertera pada flyer webinar kajian Islam yang sudah kami share, kami edarkan, dan dapat minta informasi lebih jauh ataupun konfirmasi di nomor 0821 3913 0002. Monggo Ustaz Muhammad Saifuddin dengan durasi waktu sekitar 45 menit untuk menyampaikan materinya. Monggo Ustaz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertatap muka, bertatap layar, bisa berkumpul bersama dalam momen menjelang tahun baru Islam. Pada kesempatan yang berbahagia pagi hari ini, saya akan membawakan tema tentang rizqu fi yadillah. Rizki di tangan Allah. Ada beberapa hal yang kurang dipahami oleh masyarakat, bahwasanya rezeki itu akibat daripada usaha kita. Semua ditentukan oleh manusia.
Di antaranya banyak manusia mengira bahwa usaha atau amal atau kerja adalah sebab hakiki yang melahirkan rezeki. Maka kalau tidak bekerja, tidak mungkin dapat rezeki. Kemudian anggapan yang keliru pula, jika saya bekerja, saya pasti mendapatkan rezeki. Jika saya tidak bekerja, saya tidak mendapatkan rezeki. Semakin tinggi jabatan, semakin besar rezeki. Rezeki sepenuhnya ditentukan oleh usaha manusia. Nah, ini adalah pemahaman yang ada di tengah-tengah masyarakat. Terutama di kalangan kita juga kaum muslimin masih banyak pemahaman yang keliru. Padahal kekeliruan ini akan mengakibatkan muncul rasa cemas yang berlebihan, takut miskin, menghalalkan segala cara demi harta, bergantung kepada pekerjaan dan manusia, terlebih lemah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Islam mengajarkan bahwa usaha adalah kewajiban syariat. Jadi kita bekerja, kita usaha, itu bagian daripada memang perintah Allah, perintah syariat dalam hal ini. Kita merancangkan sebuah bisnis, merancang jual beli, melakukan melamar pekerjaan, kemudian diterima, kemudian bekerja di institusi orang lain, baik swasta maupun negeri, ataupun wira swasta, wirausaha. Itu adalah bagian daripada kewajiban syariat. Sementara pemberi rezeki hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mutlak siapa yang berusaha, siapa yang bekerja pasti dapat rezeki. Yang tidak usaha, yang tidak bekerja pasti tidak mendapatkan rezeki. Ini adalah pemahaman yang keliru. Buktinya banyak. Orang tidak bekerja pada momen tertentu, dia dapat rezeki. Itu fakta nyata. Contoh, misalkan sedekah, kita lagi duduk-duduk di rumah, kita sedang berjalan naik sepeda motor, kita sedang naik bis, tiba-tiba ketemu mungkin teman kita, mungkin saudara kita, relasi kita, kawan kita, sohib korib kita, tiba-tiba memberi sesuatu, apakah itu makanan, apakah minuman, atau bahkan uang. Tiba-tiba
tanpa kita harus melakukan usaha. Nah, itu namanya rezeki. Dulu, zaman dulu sering saya naik bis, tiba-tiba di bis itu ketemu, nggak tahu, temen lama, kondektur keliling ke kita. Saya mau bayar artis, Bapak sudah dibayari. Nah, yang bayar siapa? Itu yang duduk di belakang. Nah, itu juga rezeki tanpa harus bekerja. Saya ketemu zaman dulu, tapi sekarang kayak enggak. Saya naik di situ, ada teman saya yang tukang periksa tiket ini. Nah, itu teman SMP. Setiap naik di Sumber Kencono, Sumber Selamat, zaman dulu Mira itu ya. Ketemu teman saya, pasti dibilang free 1, free 2. Itu artinya apa? Ada yang dibebaskan dari 2 penumpang. Nah, itu namanya rezeki. Nah. Jadi sebelum kita lanjutkan, saya pahamkan dulu tentang, saya singgung dulu terkait masalah kepemilikannya. Bedanya kepemilikan dan rezeki. Sepintas saja. Kepemilikan adalah sesuatu yang kita dapat, baik itu harta dan lain-lain, dengan secara sah menurut syarat. Contohnya misal, kita jual beli barang sebagai pedagang, kemudian untung, maka keuntungan itu menjadi kepemilikan sah kita. Kemudian kita punya rezeki, kita beli sepeda motor, kita beli mobil, kita beli rumah, atau kita beli peralatan rumah tangga dengan uang yang halal, maka itu menjadi kepemilikan kita. Artinya kepemilikan adalah sesuatu yang kita dapat melalui ketentuan syariat. Artinya ketentuan Allah dan Rasulnya. Itu kepemilikan. Sementara rezeki dibagi menjadi 2. Pada prinsipnya rezeki biyadillah. Rezeki dari Allah secara mutlak. Baik rezeki yang ditempuh atau yang kita peroleh dengan cara yang sesuai dengan syarat, nah itu kaitannya akan menjadi kepemilikan sah. Atau rezeki yang kita dapat dengan melalui metode yang dilarang oleh syariat. Nah, itu bukan menjadi kepemilikan yang sah bagi kita. Nah, itu namanya bedanya kepemilikan dan rezeki. Kepemilikan adalah sesuatu yang kita dapat dengan melalui metode hukum syarat. Sementara rezeki ada 2 jalur. Walaupun keduanya rizqu biyadillah. Rezeki dari Allah. Jadi Allah itu akan memberikan rezeki kepada seluruh makhluknya. Baik manusia, binatang, ternak, dan seluruh binatang melata, apapun makhluk hidup, Allah berikan rezeki. Baik manusia itu beriman, baik manusia itu munafik, baik manusia itu musyrik, atau bahkan manusia itu kafir. Semua Allah berikan rezeki. Rezeki, makanya Allah memberikan rezeki kepada siapa saja yang dikehendaki. Allah mampu meluaskan rezeki
kepada siapa saja yang dikehendaki. Dan Allah bisa menyempitkan kepada siapa saja yang dikehendaki. Cuma jatah rizki itu semua dari Allah. Selagi makhluk hidup masih jatah rizkinya ada, sampai batas rizkinya habis, kemudian kembali kepada Allah, semuanya dari Allah. Walaupun manusia itu beriman maupun kafir. Nah, ini harus dipahami. Sehingga manusia ada dua pilihan untuk mendapatkan rizki. Pertama, rizki yang masuk dalam kategori rizki halal, yaitu rizki yang diperoleh melalui ketentuan hukum syara. Artinya dibenarkan oleh syariat. Ada orang mencari rizki dengan cara melalui cara yang dilarang oleh syariat atau ditentukan hukumnya oleh Allah masuk dalam kategori haram. Maka rizki itu adalah rizki yang dari Allah, tapi cara menempuhnya dengan sesuatu cara yang dilarang oleh syariat. Alhamdulillah itu yang harus kita pahami secara clear. Kalau sudah perbedaan antara kepemilikan dan rizki. Kemudian rizki ada dua. Ada rizki yang dibenarkan oleh syara, ada rizki yang dilarang oleh syariat. Apakah rizki itu berupa benda? Misalkan ya rumah, motor, mobil, peralatan rumah tangga, misalkan kasur, meja, kursi, perlengkapan dapur, misalkan kompor, dan ya piring, sendok, dan lain sebagainya. Perlengkapan kamar mandi, apapun, bahkan rizki yang berupa makanan dan minuman yang kita masak, kemudian matang, kemudian kita makan. Itu pun ada dua kemungkinan. Apakah rizki yang kita makan itu kita peroleh dengan cara yang dibenarkan syara, dibenarkan syariat, diridhai Allah dan Rasulnya, dan atau rizki yang kita makan itu kita peroleh dari cara yang justru menghantarkan murkanya Allah, yaitu cara-cara yang secara syariat tidak dibenarkan. Nah, ini harus betul-betul secara teori dan praktek kita harus paham secara nyata. Sehingga apapun usaha kita untuk mengais sebuah rezeki mendapatkan ridho Allah. Karena walaupun mendapatkan rezeki belum tentu Allah ridho. Yaitu mencari rezeki dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh syariat. Ada beberapa poinnya. Rezeki berasal dari Allah semata. Usaha manusia bukanlah sebab yang menciptakan rezeki. Fakta kehidupan ada orang yang bekerja keras, namun hasilnya sedikit. Atau orang bekerja yang sama, tapi hasilnya beda. Kalau rezeki itu
harus diperoleh dengan cara bekerja, maka setiap orang bekerja wajib mendapatkan rezeki yang sama. Dan itu sesuatu yang mustahil. Yang berikutnya, ada orang yang bekerja biasa saja maksudnya, namun kaya. Ada bayi yang tidak bekerja. Emang ada bayi yang bisa bekerja? Ya nggak bisa. Tetapi dia mendapatkan rezeki. Nggak bisa ditantang ini. Oleh bayi seluruh dunia. Oleh orang tuanya bayi seluruh dunia. Masa bayinya suruh bekerja? Masa mau makan suruh bekerja, cari makan sendiri? Mau minum, nangis, masa suruh nyari minum sendiri? Kan masih bayi. Tetapi faktanya seluruh bayi, atau bahkan seluruh manusia pernah menjadi bayi, yang tidak bekerja saat bayi, mendapatkan rezeki. Sehingga dia bisa tambah besar, tambah dewasa. Berikutnya, ada orang sakit yang tidak mampu bekerja, namun tetap mendapatkan minum, rezeki, biaya pengobatan. Sementara dia tidak menghasilkan, tidak melakukan sebuah aktivitas pekerjaan. Ada orang yang mendapatkan warisan. Dia punya orang tua, meninggalkan harta. Namanya harta pusaka atau harta warisan. Sawah 50 hektar, kendaraan 50, hewan ternak 100 ekor. Kemudian jatuhnya kemana? Ke ahli waris. Walaupun ahli waris itu jauh tempatnya, dia tidak bekerja, tapi hak waris sampai kepada dia. Ini benar secara syariat. Kesimpulan usaha dan rezeki adalah dua perkara yang berbeda. Usaha adalah aktivitas manusia, sementara rezeki adalah pemberian Allah. Penekanan pemateri, jika bekerja adalah sebab mutlak datangnya rezeki, maka semua orang yang bekerja dengan waktu dan tenaga yang sama seharusnya memperoleh hasil yang sama. Namun kenyataannya tidak demikian. Maka bekerjalah untuk mentaati syariat Allah, lalu serahkan hasilnya kepada sang pemberi rezeki. Supaya kita semakin paham tentang rezeki. Allah adalah satu-satunya pemberi rezeki. Innallaha war-razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah Maha Pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullu fi kitabin mubin.
Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberikan rezekinya. Dia mengetahui tempat berdiam dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata. Pelajaran Allah menjamin rizki buat seluruh makhluknya. Tidak ada satupun makhluk yang keluar dari jaminan Allah. Rizki bukan kemampuan manusia semata. Berikutnya, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kalian di muka bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Pelajaran Islam memerintahkan bekerja. Islam melarang bermalas-malasan. Namun itu pekerjaan. Sekali lagi, bukan pencipta rezeki. Pekerjaan hanyalah jalan yang Allah jadikan tempat turunnya rezeki. Atau namanya cara, metode, atau jalan. Jadi rezeki itu bisa kita peroleh dengan jalan bekerja. Rezeki dari Allah itu bisa kita peroleh dengan jalan jual beli dalam perdagangan. Kita dapat untung. Rezeki itu bisa kita peroleh dengan jalan kita dapat sedekah, dapat zakat, zakat infak, dapat warisan. Tidak harus melalui sebuah pekerjaan. Ini kesimpulan kita bekerja karena Allah memerintahkan kita bekerja. Tetapi yang harus kita pahami, bukan karena pekerjaanlah yang menciptakan rezeki. Begitu. Karena buktinya ada orang, tidak mesti orang bekerja mesti mendapatkan rezeki. Tidak semua orang berdagang jual beli mendapatkan rezeki. Ada orang bekerja sudah bekerja sebulan di sebuah perusahaan, tiba-tiba perusahaannya kena banjir bandang, habis, ownernya mati, keluarganya mati, kebakaran bus hebat, habis semuanya. Padahal kita bekerja sebulan, waktunya mendapatkan gaji. Tukang gaji juga sudah ikut mati, pemiliknya sudah mati, akhirnya tidak ada yang digaji. Padahal sudah bekerja 1 bulan. Orang yang berdagang, dia untung, dia dapat rezeki. Tapi kadang dia rugi. Padahal sudah berusaha, bekerja, meluangkan waktunya, meninggalkan keluarganya, tapi rugi. Ngopeni lele modalnya 1 juta, dijual 500. Mana rezeki nggak ada. Ada yang tidak bekerja, tidak meleleh,
Nah, jelaskan nama itu. Lossless. Kemudian dibakar bersama-sama. Tidak itu yang punya. Tidak beli. Tidak minta. Tidak dikasih sama yang punya. Itu bukan rezeki yang halal. Itu rezeki. Tatkala dibakar matang, dimakan, kasih bumbu, enak rasanya. Tetapi rezeki makanan yang menghantarkan murka Allah. Begitu. Harus paham. Pengen beras titik. Tongganya kan di titik. Setel malam-malam. Boleh itu. Goreng bersama-sama. Enak dan tidak enak tergantung bumbunya. Kalau nggak dikasih bumbu ya nggak enak. Kalau bumbunya enak ya enak. Tapi itu bukan rezeki yang halal. Atau rezeki yang diridhoi Allah. Kemudian dalam hadis Arba'in, "Inna yursalul malaku wa yanfuku fi ruha wa yu'maru bi arba'i kalimat bikadbi rizkihi wa ajali wa amalihi wa sakti au sya'id." Artinya, kemudian diutuslah malaikat kepadanya, lalu ditiupkan ruh kepadanya, dan diperintahkan untuk menuliskan 4 perkara. Rizkinya, ajalnya, amalnya, dan apakah ia celaka atau bahagia. Wahai manusia, bertawakallah kepada Allah, dan carilah rizki dengan cara yang baik. Karena sesungguhnya sebuah jiwa tidak akan mati, sampai disempurnakan seluruh rizkinya. Pelajaran rizki telah ditetapkan Allah. Jadi, tidak mungkin manusia tidak mendapatkan rizki. Jadi manusia, orang beriman tidak perlu khawatir dengan rizki. Karena rizki sudah terukur. Tidak akan tertukar. Rizki tidak akan berkurang karena orang lain. Walaupun orang lain itu jahat. Walaupun orang lain menjahati kita. Tidak akan tertukar rezeki kita. Tidak akan mengurangi jatah rezeki kita. Tidak ada yang meninggal sebelum seluruh rezekinya sempurna. Nah kalau waktu seluruh jatah rezekinya habis, maka datanglah faidah ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Kemudian hadis Arba'in yang keempat. Sudah tadi ya. Sekarang sedekah tidak mengurangi rezeki. Tidaklah para hamba memasuki waktu pagi kecuali turun 2 malaikat. Salah satunya berdoa, "Ya Allah, berikanlah pengganti kepada orang yang berinfak." Dan malaikat yang lain berdoa, "Ya Allah, berikanlah kerusakan kepada orang yang menahan hartanya." Hadis riwayat Bukhari. Jadi pelajaran sedekah tidak mengurangi harta. Bahkan Allah menjanjikan pengganti yang lebih baik. Kecicilan menjadi sebab hilangnya keberkahan. Orang yang yakin rezeki di tangan Allah akan mudah berinfak. Sebagaimana kita telah sering mendengar kisah Sa'labah bin Khatib al-Ansari pernah meminta kepada Rasulullah. Sa'labah adalah orang yang sangat miskin. Tapi rajin beribadah. Tidak pernah meninggalkan jamaah. Tapi pasca jamaah senantiasa cepat hilang dari penglihatan jamaah. Termasuk dari penglihatan Rasulullah. Setelah selesai salam, langsung kabur. Sampai Rasulullah mengatakan, "Si Sa'labah kemana? Kenapa setiap habis sholat sudah tidak ada?" Bagian jamaah mengatakan, dia punya baju cuma yang dipakainya. Sementara kalau dia pakai baju jamaah di masjid, istrinya di rumah sedang tidak pakai baju itu. Maka dia lari pulang ke rumah untuk diganti sama istrinya untuk sholat. Hari-hariannya begitu.
Tapi luar biasa ketaatannya si Sa'labah. Akhirnya Sa'labah meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tolong doakan supaya kami menjadi orang kaya. Ia berjanji apabila Allah memberikan harta, ia akan banyak bersedekah dan menjadi orang soleh. Akhirnya Allah doakan, Rasulullah doakan kepada Allah. Si Sa'labah ini. Namun setelah Allah melapangkan rezekinya, giliran waktunya Rasulullah memerintahkan kepada sahabat, itu Sa'labah sudah punya kambing sepenuh antara gunung dengan gunung. Antara gunung dengan gunung itu semuanya binatangnya miliknya Sa'labah, nggak bisa terhitung. Kemudian tolong kasih itu zakatnya. Tapi apa yang disampaikan Sa'labah? Ini zakat atau pemerasan gitu? Zakat kok hitung-hitungannya totalnya harus mengeluarkan berapa ratus kambing gitu. Nah ini minta atau meras zakat begitu. Itu namanya Sa'labah pada saat itu berubah menjadi sangat jujur dan enggan menunaikan zakat. Bahkan ia menganggap zakat sebagai beban yang berat. Akibatnya Allah menurunkan ayat yang menjadi peringatan keras bagi orang-orang yang mengingkari janji kepadanya. Wa minhum man 'ahadallahi la in atana min fadlihi la tasaddaqanna wa la takunanna min as-salihin. Dan di antara mereka ada orang yang telah berikrar kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian karunia-Nya kepada kami, pastilah kami akan bersedekah dan pastilah kami termasuk orang-orang yang saleh. Ini narasi Allah turun di saat Sa'labah meminta Rasulullah mendoakannya. Tapi yang terjadi apa? Setelah dia kaya, lupa. Sementara banyak informasi tentang keutamaan infak dan sedekah. Bahkan Al-Baqarah 261. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'ata habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki dan Allah maha luas, maha mengetahui. Pelajaran sedekah tidak mengurangi harta. Allah melipat gandakan balasan yang berinfak. Rezeki bertambah dengan keberkahan sedekah. Masih berapa? Dua slide lagi ya. Nanti bisa disambung dengan diskusi, sharing, tanggung jawab. Adab dalam bersedekah, orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang diinfakkan itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya, dan tidak menyakiti perasaan penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi sesuatu yang menyakitkan. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian merusak sedekahmu dengan menyebutnya akhirnya menyakiti perasaan penerima. Jangan mengungkit pemberian, jaga keikhlasan dalam berinfak. Jadi urusan pertama Allah yang menjamin rezeki buat kita.
Tetapi Allah mensyariatkan aturan yang lain untuk mengeluarkan sebagian rezeki kita. Apakah berupa zakat mal, apa zakat fitrah, atau infak sedekah. Sampai Allah menyampaikan narasi dalam Quran surat At-Taubah 103 itu dengan narasi menggunakan fi'il amar, sebuah perintah. Khud min amwalihim sedekatan. Ambillah harta di antara mereka. Nah, itu dinamakan sedekah. Karena sedekah yang diperintahkan untuk mengambil namanya zakat. Artinya zakat itu adalah sedekah yang diwajibkan oleh Allah. Jika manusia atau orang mukmin tidak mau membayar sedekah yang diperintahkan untuk diambil paksa, kalau tidak mau, maka akan hadir persangsian bagi yang tidak membayarnya. Untuk apa sebenarnya? Tutahhiruhum wa yuzakkihim biha wa salli alaihim. Dengan zakat itu engkau membersihkan dan mensucikan mereka. Inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu menenteramkan jiwa mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar-raki'in. Dan dirikan salat, tunaikan zakat. Dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Antara zakat senantiasa bergandeng dengan tunaikan zakat. Kesimpulannya, rezeki sepenuhnya berada di tangan Allah. Usaha adalah kewajiban syariat, bukan pencipta rezeki. Harta adalah amanah sekaligus ujian. Zakat dan sedekah adalah bentuk syukur atas nikmat Allah. Jangan cemas terhadap sedikit atau banyaknya rezeki, tetapi cemaslah terhadap halal dan haramnya cara memperoleh serta membelanjakan. Jadi rezeki itu cara mendapatkannya kita harus halal. Ada pilihan cara mendapatkannya harus dengan jalur halal, ada jalur haram. Membelanjakan juga ada dua jalur, jalur halal dan jalur haram. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi para sahabat muslim, penyampaian materi dari Ustadz Saifuddin. Dari penjelasan beliau tadi mungkin ada yang perlu didiskusikan, baik itu dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan. Monggo yang mau menyampaikan bisa raise hand, open mute. Para sahabat muslim semuanya untuk bisa menyampaikan atau mendiskusikan lebih dalam terkait dengan materi yang sudah disebutkan oleh Ustadz Saifuddin. Semoga. Monggo sahabat muslim semuanya, mungkin dari penyampaian materi tadi ada yang perlu didiskusikan lebih dalam lagi. Monggo bisa menyampaikan pertanyaan atau pernyataan. Kami berikan waktu untuk sahabat muslim semuanya.
Ini Ustadz, ada pertanyaan dari obrolan yang sampaikan ke Ustadz. Mohon izin bertanya Ustadz, bagaimana cara kita menyedekahkan harta orang tua kita yang sudah meninggal dunia, Ustadz? Mohon bisa diberi jawaban terkait pertanyaan berikut Ustadz. Beberapa hal yang bisa kita lakukan kedua orang tua kita, keluarga kita, baik masih hidup maupun sudah meninggal. Di antaranya saya pernah saat haji di Mekah ketemu sama Imam Masjid Nabawi. Dia menyampaikan boleh menghajikan orang tua yang memang belum sempat haji. Begitu pula mengumrohkan orang tua baik masih hidup yang tidak memungkinkan bisa berangkat haji. Termasuk ya bersedekah, berinfak, termasuk wakaf, mewakafkan rumah dan sawahnya kepada orang yang wakif, ya, penerima wakaf. Ini wakaf ke orang tua saya. Jadi harus kita pahami kalau boleh mengumrohkan orang-orang dekat kita yang sudah sekiranya tidak memungkinkan berangkat umroh maupun haji. Bisa karena satu, dia sakit yang dia renta, senja, usia senja, ya nggak mungkin kan semakin lama 5 tahun lagi yang akan datang tidak semakin senja. Jadi tidak mungkin dia melakukan ibadah fisik berupa haji. Maka putranya, keluarganya yang sehat boleh menghajikan orang tua yang tidak memungkinkan dia berangkat karena senja. Yang kedua karena sakit yang berkepanjangan yang tidak memungkinkan dia nanti kembali seperti semula. Nah itu kalau untuk anak-anak muda, putra-putranya, Sauki yang masih muda tapi dikasih tidur, nggak boleh itu dihajikan, nggak boleh diumrohkan. Bagaimana? Misalkan orang tuanya umroh, haji, jangan menghajikan putranya. Tapi doakan putranya untuk bisa berangkat menginjakkan tanah suci, menjalankan tanah haram, masih baik di Makkah Al-Mukarramah ataupun di Madinah Al-Munawwarah. Doakan kuat fisiknya, punya kemampuan harta, sehingga berangkat haji. Terus ataupun umroh. Tapi kalau beda ya aplikasi, maaf kita belum ke situ. Membatalkan umroh sama haji itu beda. Kalau umroh gampang. Nah, kita haji punya kesempatan umroh di sana dari lembaga apa namanya? Yang memberangkatkan apa? Biro. Nah, biro. Dia diberikan hak 3 kali umroh, mau difasilitasi. Tapi faktanya bisa umroh sampai 11 kali bisa. Nah itu umroh wajib, habis itu besok pengen umrohkan orang tuanya bisa. Nah, besok lagi berangkat lagi umroh, ibunya bisa. Tapi kalau haji nggak bisa. Kalau haji yang boleh menghajikan orang lain, dirinya sudah haji dulu. Bukan saya haji,
Ini untuk orang tua saya, padahal dia baru pertama. Jadi orang haji, kemudian berangkat haji lagi, untuk orang tuanya itu boleh. Nah, begitu pula pertanyaan tadi, bagaimana dia sedekah untuk orang keluarga kita yang sudah meninggal? Tinggal apapun saja. Ini saya punya rumah, saya wakafkan kepada yayasan penjenengan atas nama ayahanda dan bunda saya. Sudah. Begitu. Terus walaupun ini tetap akan mendapatkan pahala dari hakim. Ya Ustadz, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustadz. Ini ada pertanyaan. Ada. Mau bertanya Ustadz, apakah kita kaya atau miskin itu sudah takdir dari Allah? Begitu Ustadz, pertanyaannya. Untuk bisa diberi pemahaman. Baik. Artinya semua yang terjadi di jagat raya ini, apakah menimpa orang, menimpa kita, bahkan yang menimpa binatang, daun yang jatuh, semua tentu dalam pengarahan Allah, ketentuan Allah. Apakah kita akan meninggal kapan? Dalam keadaan bagaimana? Kemudian kita nanti akan mendapatkan rizki seberapa, jatah kita akan diberikan oleh Allah sampai habis. Nah, kemudian bahasan rizki tadi, kita bisa mendapatkan rizki banyak, tapi baik dengan cara yang dibenarkan syariat atau yang dilarang oleh syariat. Nah, sementara kita dalam hal lain, kita tidak dikasih tahu berapa jumlah rezeki kita. Nah, juga rezeki tidak hanya sebatas harta benda. Nah, kita bisa duduk dalam majelis ilmu, kita dapat kesehatan. Nah, itu juga bagian daripada rezeki dari Allah. Nah, itu. Karena orang sakit harus mengeluarkan 100 juta, dengan kita tidak sakit, tidak keluar. Tapi semuanya ada rezeki yang kita belanjakan untuk pengobatan kita. Ada rezeki yang tidak kita perlu keluarkan karena kita sehat. Dan sebagainya. Maka tadi masalah kaya, kaya itu juga apa ukurannya? Kalau ukurannya adalah semua harta benda, ya nanti dia mendapatkan harta benda itu dengan cara yang dibenarkan atau tidak dibenarkan. Intinya masing-masing orang tentu berbeda. Ini yang bisa mendefinisikan bedanya orang kaya dan tidak kaya. Tapi tidak menjamin kaya itu diukur dengan
keimanan dan kekufuran. Kalau dibilang harta itu akan diberikan oleh Allah kepada siapa saja, baik orang takwa, orang beriman, orang musyrik, orang munafik, orang kafir. Allah bisa meluaskan rezeki kepada siapa yang dikehendaki. Bisa kepada orang beriman, jadi kaya orang beriman. Maksudnya 100 orang beriman itu kaya. Bisa jadi yang diluaskan rezeki itu orang-orang musyrik. Musyrik itu kaya. Begitu pula orang-orang munafik. Orang munafik dikayakan sama Allah. Bahkan orang kafir. Orang kafir itu bisa dikayakan sama Allah. Karena rezekinya diluaskan Allah. Sebaliknya, Allah bisa menyebutkan rezeki kepada siapa saja yang dikehendaki. Dalam ukuran materi. Dalam ukuran harta. Dalam ukuran benda. Orang beriman, orang takwa, kadang sederhana. Hartanya tidak banyak. Nah, kalau didefinisikan itu berarti orang beriman ini miskin. Kalau ukurannya adalah harta, benda. Tapi justru kadang yang sudah musyrik, munafik, sudah kafir miskin. Artinya sulit dalam mendapatkan rezeki. Dia sudah bekerja mati-matian, habis waktu bangun sampai tidur lagi, hampir tenaga dikuras, dikeluarkan, tapi mendapatkan penghasilan hanya sebatas 50.000, 20.000 atau 30.000. Jangankan untuk kebutuhan sekunder atau tersier, kebutuhan primer saja, itu sudah pernah. Itu maka sebenarnya ada solusi yang lain. Yaitu harusnya ada solusi dengan cara, maksudnya orang miskin, orang susah, sebenarnya ada jalan, kemudahan. Tapi akibat aturan Allah tidak dijalankan, menjadi susah. Dari sisi rezeki ya, dari sisi rezeki. Beda dengan sisi ketenangan, ketentraman, kebahagiaan. Tidak mesti harus jumlah harta banyak. Orang harta sedikit tapi hidupnya nyaman, tentram, tenang, tidak pernah mengeluh, ya santai-santai saja. Juga ada yang hartanya melimpah tapi senantiasa sesak dadanya, pikirannya susah, sedih, tidak merasa puas, seperti itu. Maka ada syariat yang harusnya ditunaikan, seperti bab pembahasan hak pokok umat Islam atau warga negara, itu harus ditanggung oleh negara. Artinya apa? Hal-hal yang sifatnya makan ya, kebutuhan pokok ya, makan, minum, tempat tinggal, pekerjaan, itu harus diselesaikan dengan syariatnya Allah. Gitu. Banyak syariat-syariat yang tidak dikeluarkan oleh Allah karena pelanggaran syariat. Itu berarti Allah menyempitkan rezeki pada siapa yang dikehendaki. Tapi bagaimanapun kita berada, manusia itu bisa berada dalam ketentuan syariat secara individu, secara masyarakat atau secara internasional. Pada momen tertentu, pada masa tertentu, pada tahun tertentu, pada periode tertentu, kita tidak berada dalam syariat yang sempurna. Tentu nanti itu akan menentukan bahasanya kaya, miskin, ya atau dalam konteks harta ya. Tapi bagi hati belum tentu, bagi ketenangan jiwa belum tentu. Orang yang miskin dalam tanda kutip, tidak punya harta apa-apa, tidak pernah dia susah. Nyaman-nyaman saja hidup, dijalani saja kehidupan ini. 24 jam, ya dia senantiasa tidak keluar dari ketaatan kepada Allah. Tapi banyak orang-orang yang notabene melimpah hartanya, dia tidak pernah tenang.
Bahkan tidak pernah dia tunduk kepada Allah. Masing-masing tentu betul sudah ditetapkan Allah rezekinya. Kalau dikaitkan dengan harta ya sama. Nah, silakan yang lain. Ya, terima kasih Tat. Luar biasa sekali. Tema pada pagi hari ini sangat menarik. Ada 2 pertanyaan sudah dijawab oleh Ustadz. Mungkin dari kami Tat, mohon di penegasan atau penguatan kembali terkait tadi rizki itu pasti dari Allah. Kemudian usaha itu adalah perintah Allah untuk memproduksi dengan cara yang halal tentu. Maka ketika kita itu punya kepemilikan berupa harta, maka sebagian harta adalah hak orang lain. Bagaimana dampaknya apabila harta kita itu tidak kita keluarkan untuk zakat, infak atau sedekah? Mungkin bisa dipandang dari ataupun nilai ekonomi. Kalau zakat, infak, sedekah itu tidak dikeluarkan oleh orang-orang yang punya kepemilikan harta. Nggak tentu. Pendapatan, semua harta yang masuk ada 2 kemungkinan. Ada harta masuk dengan cara yang dibenarkan syarat, artinya rezeki dari Allah itu. Nah, cara rezeki dari Allah ada kita mendapatkan rezeki dari Allah. Nah, lebih tepatnya begitu. Ada 2 kemungkinan, yaitu kemungkinan pertama mendapatkan ridho dari Allah. Artinya sesuai dengan aturan akidah dan syariat, akidah dan sunnah, akidah dan syariat Rasulullah dibenarkan oleh hukum syara. Nah, itu namanya rezeki, kita mendapatkannya begitu. Tapi yang kemungkinan kedua, atau contohnya, tadi sudah dagang untung, tapi yang diperdagangkan harus bahannya halal. Kalau yang diperdagangkan babi, misalkan homer, ya untung. Untungnya itu rezeki dari Allah, tetapi menghantarkan murka Allah, atau masuk dalam kategori rezeki yang haram. Nah gitu. Merampok, menjambret, mencuri, mengambil punya tetangga, mengambil punya temennya, ngambil motor, ngambil mobil, ngambil motor lagi, ngambil sepeda, sudah, ngambil ayam, ngambil etala, apalagi yang tidak melalui cara yang benar. Nah itu coba bayangkan kalau kita memasukkan sesuap nasi, sesuap suapan, apakah itu nasi, apakah itu ayam yang dibakar, apakah itu lele yang digoreng, tapi dari jalan yang menghasilkan murka Allah, maka menghantar masuk perut jadi daging, menghalangi doa 40 hari, tidak dikeluar sama Allah. Bagaimana kita ini hamba Allah, sujud 5 kali wajib, sunnah-sunnah dijalankan, kita memohon kepada Allah, Allah tidak keluar selama 40 hari. Kenapa? Tubuh kita kemasukan barang yang tidak dihalalkan oleh Allah. Ada dari pertanyaan. Nah, terus itu rezeki. Terus begitu kalau kita mendapatkan rezeki, maka betul tidak semua rezeki dari Allah yang datang kepada kita menjadi hak kita. Maka
ada syariat namanya zakat. Jadi kalau kita sudah satu nisab, maka nisab kita itu harus kita keluarkan zakatnya. Nah, zakat itu bukan sesuatu rezeki yang menjadi hak kita. Kalau kita tidak keluarkan, nah, maka bahasa zakat itu adalah yuzakki, yang membersihkan. Nah, kalau kita tidak keluarkan, ya harta kita tidak bersih. Makanan kita bercampur dengan harta orang lain, hak orang lain. Hak orang lain kita makan, itu haram. Padahal itu rezeki yang kita peroleh dengan cara tenaga kita bekerja dengan bekerja sungguh-sungguh dari kepala sampai kaki. Kemudian Allah berikan rezeki. Tapi ada sebagian yang harus kita berikan haknya kepada orang lain, baik berupa zakat maupun infak maupun sedekah. Bahayanya apa? Ya bahayanya kita makan yang bukan hak kita, itu rezeki kita. Sama halnya kita mencuri, dapat curian, itu rezeki dari Allah, tetapi rezeki yang tidak dihalalkan. Tapi tidak mesti orang mencuri dapat rezeki. Karena ada yang mencuri aman dapat rezeki, mencuri kewenangan, pukuli, udah nggak dapat rezeki, bonyok, merampok. Kalau berhasil, ya rezeki bagi dia. Kalau kewenangan, dipukuli sekampung bawa kantor polisi penjara 5 tahun. Orang korupsi, kalau dia aman, tidak kewenangan, ya rezeki bagi dia. Tapi rezeki yang haram. Kalau kewenangan, penjara seumur hidup. Nah, maka salah satu acara pada siang hari ini sebenarnya kita mensosialisasikan kepada teman-teman juga boleh mensosialisasikan kepada teman lain bahwa kita proses membuat nanti bisa dijelaskan Pak sedikit ya, kita membuat badan zakat, infak dan sedekah atau ZIS ya. ZIS yang kemudian saya Pak Sigit berarti mendapatkan amanah menjadi pengurus di wilayah mana ini? Tengah, wilayah tengah. Maka Bapak Ibu nanti bisa disampaikan kepada saudara, keluarga, teman, relasi, kawan, sahabat. Kalau mempunyai rezeki dari Allah, maka sebagian bisa kita keluarkan untuk zakat, infak, sedekah, bisa melalui ZIS yang kita sudah sampaikan. Nanti bisa dicantumkan nomor rekeningnya atau lewat tulis bisa disampaikan. Untuk hari ini, pekan depan, tahun depan, 2 tahun, 5 tahun, nggak apa-apa. Saudara keluarga kita dimanapun bisa disampaikan lewat ZIS kita. Monggo Pak Git. Terima kasih Pat atas jawaban yang luar biasa, menarik sekali terkait dengan tema pada pagi hari ini. Sekali lagi, monggo sahabat muslim semuanya, kami dari Forum Komunikasi Dakwah Majelis yang didukung oleh Wazis Karite siap menyalurkan wakaf, zakat, infak dan sedekah dari sahabat muslim semuanya melalui Wazis Karite yang sudah tertera pada flyer webinar kajian Islam yang sudah kami share, kami edarkan. Mohon nanti jika memerlukan informasi yang lebih jauh ataupun konfirmasi bisa di nomor 0821 391 0002. Ya, akan kita monggo. Silakan. izin bertanya, Tat. Kala itu saya berhutang kepada seorang dan ketika sudah memiliki rezeki dan ingin membayar hutang, saya sudah lost kontak dengan orang itu. Bagaimana cara saya bisa melunasinya? Saya ulangi lagi.
Kala itu saya berhutang kepada seseorang dan ketika sudah memiliki rezeki dan ingin membayar hutang saya, sudah lost kontak dengan orang itu. Bagaimana cara saya bisa melunasinya, Ustaz? Baik, sebelum saya menjawab, mumpung saya ingat ada beberapa jamaah saya konsultasi tentang masalah hutang piutang, masalah waris, dan akhirnya banyak peristiwa-peristiwa, banyak kejadian-kejadian yang kadang saya tidak berpikir sampai di situ ya. Contoh, ada yang bertanya, misalkan begini, bagaimana dulu bapaknya meninggal, nah, kemudian punya putra satu, putri satu. Terus hartanya bapak setelah saya ambil untuk saya, ibunya, berapa itu? 1/6 ya. Terus kita sepakati ibu dibagi rata. Nah gitu. Dibagi rata. Nah, akhirnya ya saya jawab, kalau bapak masih ada, diberikan kepada putranya dia, putra putri, dengan putranya lebih, atau putrinya lebih banyak, atau sama, itu boleh. Itu hak orang tua, karena yang punya harta itu orang tua, artinya ayahandanya. Tapi setelah ayahandanya meninggal, tidak boleh sembarangan orang membagi kepada putranya. Karena harta itu tadinya milik orang tua, ayahanda. Setelah meninggal, itu miliknya Allah, itu urutannya kembali kepada Allah. Maka yang berhak membagi Allah dengan cara syariatnya Allah, namanya syariat waris. Nah, emang hartanya apa? Hartanya sawah 10 hektar. Kita bagi rata 5 hektar, masing-masing laki-laki sama perlu 5 hektar. Nah, itu bagaimana? Nggak boleh. Mungkin belum selesai, nanti meninggal lagi ketemu cucunya. Ada harta emasnya, harta mbaknya, harta emasnya ya. Itu dimakan atau diambil alih yang tidak sah menurut syariat oleh putrinya. Nah, bisa dipahami nggak ini? Nih, laki-laki sama perempuan. Nah, harusnya kan caranya dibagi 3 dulu. Yang 2 untuk laki-laki, yang 1 untuk perempuan. Tapi dibagi rata. Jadi ada hak sebagiannya emasnya yang diambil saudara kandungnya. Ya kalau masih ada gimana selisihnya? Tinggal bilang saja emasnya, coba mbaknya yang perempuan ngomong sama masnya, mas dulu kita kan dibagi rata karena kita tidak paham. Setelah saya ngaji ternyata hak saya cuma 1 bagian, mas 2 bagian. Ini bagaimana? Kalau masnya bilang ya kembalikan. Jadi konsekuensi bertanya, jawabannya apa? Jawabannya itu malah wajib mengembalikan 60 juta. Coba enggak tanya, enggak mengeluarkan uang 60 juta. Itu kalau hitung-hitungannya 60 juta. Kalau 1,5 miliar, kembalikan. Kecuali masnya bilang begini, ya sudah sih, itu saya sedekahkan kepada kamu. Bereslah pokoknya, halal. Itu nanti menjadi harta perempuannya, adik perempuannya. Nanti kalau adik perempuan meninggal, menjadi harta halal bagi putra putrinya. Kalau tidak, ikan akan menjadi harta haram seterusnya. Nah, termasuk dalam hal ini tadi, kalau kita punya hutang pada teman kita, kemudian enggak, ya namanya punya hutang kan enggak punya dalam keadaan sulit pada saat itu. Setelah kita punya rezeki, mau mengembalikan, tapi lost kontak. Atau dengar-dengar sudah meninggal, misalnya. Lost kontak ini bisa dia di Sumatera, di Kalimantan, atau di Malaysia sana, dan nggak punya kontak HP.
nggak bisa komunikasi maksudnya. Bagaimana nyaurnya? Ya. Bisa, kalau tidak memungkinkan bertemu, karena lost kontak tidak mungkin kita bertemu, atau karena sudah meninggal, tidak mungkin kita hidup lagi. Nah, bisa dikembalikan lewat ahli warisnya. Kalau memang dia sudah meninggal. Kalau nggak lost kontak, ya bagaimana ketemu ahli warisnya? Nggak bisa kontak. Ya kita bisa bayarkan pokoknya kita keluarkan. Misalkan kita berikan kepada yayasan, pondok pesantren, ke pamir masjid, kepada orang miskin. Tapi sampaikan saya ini membayar atas nama orang yang saya pinjami itu. Jadi saya melunasi kepada orang teman saya yang meminjami saya lost kontak sampai mati. Tapi kita sudah tunaikan dan yang kita tunaikan itu akan menjadi pahala dia karena memang kita mengabadkan kepada dia. Saja gitu. Silakan yang lain. Terima kasih Ustaz sudah menjawab terkait pertanyaan berkaitan dengan hutang piutang tadi sudah dijawab. Mungkin masih ada dari sahabat muslim yang lain yang akan bertanya, bisa di raise hand ataupun lewat obrolan mendapatkan penjelasan atau jawaban. Kami tunggu dari semuanya kalau masih didiskusikan kembali terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ustaz kesempatan Islam di yang hari ini. Sepertinya sudah cukup Ustaz. Baik. Atau dari sahabat muslim masih ada yang akan didiskusikan, monggo. Kalau sudah tidak ada, saya pikir bisa menjelaskan lebih detail untuk keterkaitan kepengurusan, keterkaitan nanti pelaksanaan suatu saat kalau mendapatkan rezeki atau mereferensikan temannya, saudaranya, keluarganya, sahib waridnya, silahkan dibantu dijelaskan. Sementara saya izin undur diri, Pak. Sekian ya. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam saya menyampaikan materi kajian hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, maslahah barokah di dunia wal akhirah. Dan apabila ada kekurangan, mohon kiranya berkenan untuk memaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Muhammad Hussein yang telah memberikan tausiah kepada kita semuanya terkait dengan rezeki, kemudian tadi terkait dengan zakat, infak dan sedekah. Sebenarnya ini masih ada satu pertanyaan, namun beliau ada keperluan. Jadi mungkin kita cukupkan dahulu terkait dengan kajian pada siang hari ini. Kami bisa menyimpulkan bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan kepedulian pada sesama, baik dalam bentuk urusan dunia maupun akhirat. Bukan hanya memikirkan urusan harta dan dunia belaka, Islam mengakui manusia sebagai makhluk individu, sekaligus sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu, ada syariat zakat, ada infak, ada sedekah, ada wakaf untuk membantu urusan dunia. Maka setiap muslim didorong untuk membantu saudaranya, baik itu tetangga, kerabat, apalagi
seorang pelayan publik yang harus melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tugas dan fungsinya. Maka sungguh penting membangun dan memelihara sikap kepedulian kepada sesama manusia secara umum dan pada sesama muslim secara khusus, memberi bantuan dengan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah melalui lembaga formal maupun memberikan bantuan secara langsung. Maka kami hadir dalam bentuk forum komunikasi dakwah majelis yang didukung oleh Wazis Karite yang siap menyalurkan wakaf, zakat, infak, dan sedekah sahabat muslim semuanya dengan melalui Wazis Karite yang sudah tertera pada flyer webinar kajian Islam yang sudah kami edarkan. Dan dapat minta informasi lebih jauh ataupun konfirmasi nanti di nomor 0821 3913 0002. Karena ini sudah cukup dan insya Allah nanti kita lanjutkan di lain waktu. Demikian tadi webinar kajian Islam dalam rangka menyongsong datangnya tahun baru 1448 Hijriah. Sebagaimana apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz Muhammad Saifuddin Al-Jatimong Ali. Semoga ini menjadi sebuah pencerahan bagi kita semuanya dengan tema Arizku Biadillah yang diselenggarakan oleh Forum Komunikasi Dakwah Majelis dan didukung oleh Wazis Karite. Ya, semoga di lain waktu kita bisa bertemu kembali dalam acara yang sama. Sekian dari kami. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.